sebenarnya memang akan idealnya adalah ya pemerintah benar-benar bisa membantu semua aspek yang terdampak dari wabah COVID ini, ya, yaitu mereka yang masyarakat yang terdampak, berarti kita memberikan bantuan sosial yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, ya, dan tidak ada yang ketinggalan, mereka semua terbantu, dan kemudian demikian juga dengan dunia usaha, karena dunia usaha ini akan menentukan nanti seberapa cepat kita bisa recovery. Kalau di Indonesia hanya bisa terjaga, ya bisa survive ya, di tengah wabah, maka ketika wabah itu berlalu, kita bisa akan melakukan recovery dengan sangat cepat. Nah, artinya juga ya dengan kebutuhan untuk kita memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak dan dunia usaha ini, kita memerlukan sekali cadangan anggaran, tersedianya anggaran itu dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Semakin besar ya semakin baik. Ya. Kita sekarang hitung saja misalnya. Idealnya sebenarnya anggaran itu untuk bantuan sosial itu bukan 600.000 per bulan, ya. Karena masyarakat kita yang terkena misalnya PHK itu kehilangan income-nya di kisaran 3 juta sampai 4 juta per bulan. Tidak mungkin kita bisa tutup dengan hanya sekitar 600.000 bantuan langsung tunai, ya. Nah, jadi kita memerlukan angka ya untuk membantu mereka yang terdampak itu jauh lebih besar lagi. Demikian juga di sisi ekonomi, ya kita sangat memerlukan bantuan injeksi likuiditas, injeksi kebutuhan dari mereka yang bergerak di dunia usaha itu jauh lebih besar, ya karena apa yang sekarang ini dialami oleh dunia usaha itu begitu masifnya, begitu besarnya tekanan kepada mereka. Jadi angka ya kalau kita melihat idealnya ya sebesar-besarnya 695 triliun dalam hitungan kami masih terlalu kecil, ya, tetapi kita tahu bahwasanya pemerintah juga menghadapi kendala di dalam menyediakan anggaran untuk membantu masyarakat terdampak dan perekonomian kita. Jadi ini adalah kondisi yang mau tidak mau kita terima. Ya. Memang kita membutuhkan lebih besar, tetapi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, ya termasuk juga persoalan hutang, yang pelebaran defisit dan sebagainya, maka angka 695 triliun itu yang ditetapkan. Tetapi saya yakin bahwa angka 695 triliun ini bukan angka final. Ya, sebagaimana kemudian sudah diatur di dalam Perpu, pemerintah bisa melakukan perombakan anggaran apabila diperlukan nanti. Saya kira pemerintah masih mempersiapkan ruang, yang mempersiapkan apabila untuk berjaga-jaga apabila nanti dibutuhkan tambahan anggaran demi membantu masyarakat dan kemudian perekonomian di tengah wabah COVID. Di satu sisi juga yang kita hadapi adalah penerimaan negara Pak dalam bentuk pajak begitu Pak. Kita tahu bahwa tidak akan terrealisasi seperti target-target sebelumnya karena ya kita menghadapi situasi pandemi. Seperti apa Anda melihat terkait dengan penerimaan negara di tengah pandemi ini Pak? Ya, di tengah pandemi seperti sekarang ini kita tahu bahwasanya dunia usaha mengalami pukulan yang luar biasa besar. Ya. Mereka tidak bisa melakukan operasi kegiatan dunia usaha mereka itu secara normal. Bahkan banyak sekali ya, bentuk usaha yang kehilangan sama sekali, totally kehilangan penerimaan. Ya. Misal, contoh simpel saja misalnya, bioskop misalnya. Ya, bioskop itu sudah berapa bulan tutup total, tidak beroperasi. Artinya mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan penerimaan. Sementara di sisi lain, beban biaya mereka terus berjalan. Listrik harus bayar, sewa ruangan, sewa gedung masih tetap harus bayar gaji pegawai, dan sebagainya, beban bunga utang. Ya, dan dalam kondisi mereka, tanda kutip, merugi seperti itu, maka tidak bisa kita harapkan mereka bisa membayar pajak. Ya. Artinya, jangankan membayar pajak, seharusnya mereka mendapatkan subsidi